Satelit pertama Cina ternyata memiliki bobot 3 kg lebih berat dari yang direncanakan. Alasannya setiap bagian satelit dilengkapi dengan rencana Mao Zedong. Total ada 137 lencana. Mao adalah pemimpin besar negara itu dan orang-orang sangat menghormatinya. Namun satelit adalah peralatan ilmiah murni dan tidak ada yang memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa lencana-lencana itu harus dilepas. Semua orang terjebak dalam kebingungannya. Kemudian John teringat sesuatu dari masa studinya di Uni Soviet. Saat berkunjung, Mao pernah berkata, hal yang paling menakutkan di dunia adalah keseriusan dan komunis adalah orang yang paling serius. Ingatan itu memberi John keberanian yang dia butuhkan. Dia maju dan mengatakan bahwa lencana-lencana itu harus dilepas. Semua orang lainnya terlalu takut dan bahkan mengunci pintu. John mengambil tanggung jawab penuh dan memberikan pernyataan tertulis bahwa jika ada yang salah, dia akan bertanggung jawab. Begitu lencana-lencana itu dilepas, bobot satelit menjadi tepat seperti yang direncanakan. Namun segera beberapa pejabat ideologis datang dan mempertanyakan siapa yang berizin untuk melepas rencana Mao. Mereka memasang kembali lencana-lencana itu dan bahkan menutup laboratorium John dengan alasan keamanan satelit. Saat itulah John memutuskan untuk menemui Perdana Menteri. Dia menjelaskan bahwa satelit tersebut kelebihan berat 3,65 kg dari desain dan acan-acan itu adalah penyebabnya. Perdana Menteri mendengarkan dengan cermat dan berkata, mencintai Mao itu baik. Tetapi bahkan di gedung rakyat pun tidak ada gambarnya di mana-mana. Sebuah satelit adalah ilmu pengetahuan dan pemikiran ilmiah yang diperlukan. Hal itu memberi John lebih banyak keberanian dan akhirnya rencana itu dilepas. Tim kembali bekerja. Itu sulit tapi mereka tidak menyerah. Lalu berita buruk datang. Jepang telah mengetahui program satelit Cina. Mereka bekerja dengan cepat dan juga memperoleh beberapa teknologi kunci. Waktu semakin habis untuk Cina. Sementara itu istri John kesal ketika seorang menyarankan untuk melepas medali suaminya. Dia marah dan berkata bahwa itu adalah simbol dari kerja kerasnya sejak masa studinya. Bahkan Mao pernah berkata, belajarlah dengan baik, bekerja keras. Rencana-rencana ini tidak salah dalam hal apapun. Dia menambahkan jika ini dilepas kalian sedang menghina Mao itu sendiri. Dia menuntut jika ada yang salah kami akan menerima. Tetapi jika tidak kalian harus meminta maaf. Dan karena pejabat-pejabat itu tidak memiliki cukup informasi, mereka harus meminta maaf. Namun pada saat itu pengusiran John telah menyebabkan pengujian terhenti. Ilmuwan lainnya menghadapi banyak masalah. Selama pengujian antena karena kibangan berat yang salah, sebuah antena terlepas dan melukai seorang insinyur. Mereka bahkan mencoba menghentikannya dengan kertas, tetapi antena itu langsung menyerang. Untuk mengatasi masalah tersebut, mereka harus memanggil John lagi. Tetapi karena politik, dia tidak diizinkan masuk. Salju turun di luar. Namun John tetap berdiri di sana mencoba mendapatkan pembaruan tentang pengujian tersebut. Istrinya merawatnya dengan baik, tetapi dia senang karena dia bisa berkontribusi untuk negaranya lagi. Akhirnya ketika pengujian selesai, tim memanggilnya untuk berbagi kabar. Tetapi dia menolak untuk masuk dan hanya meminta satu antena yang rusak sebagai kenang-kenangan. Dalam pertemuan terakhir, Perdana Menteri berdiri di depan semua orang dan mengatakan bahwa ada satu orang lain yang memainkan peran kunci dalam pekerjaan ini. Dia menunjukkan jalan, melakukan perhitungan, dan mengidentifikasi masalah yang sebenarnya. Namanya adalah John. Dan begitulah John mendapatkan kembali penghormatan yang sebenarnya dia layak terima.